Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung dan mengalokasikan waktunya untuk bergabung dengan webinar event kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Sigit, selaku Product Manager dari PT Jepsen Jason Ingredients Indonesia. Pada hari ini kami akan mengangkat tema mengenai peningkatan kesehatan pencernaan dengan menggunakan enzim yang didukung untuk food revolusi di Indonesia. Pada kali ini saya juga akan memperkenalkan rekan kami. Yang pertama adalah Ibu Cynthia selaku Food Department Manager dari PT Jepsen Jason Ingredients Indonesia dan juga Ibu Francisca Vania sebagai Sales Support dari Amano Enzyme Jepang. Kemudian untuk table of content pada hari ini kita akan mengangkat beberapa topik. Yang pertama adalah Indonesian Food Revolution yang akan disampaikan oleh Ibu Cynthia, kemudian company introduction dari Jepsen Jason dan juga Amano, kemudian mengenai technical information untuk digestive enzyme di suplemen dan juga Amano untuk gastric digestion stimulator. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Cynthia untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit untuk perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lestari sebagai Food Department Manager PT Jepsen Jason Ingredients Indonesia. Saat ini saya akan membawakan mengenai Indonesian Food Revolution, mengenai lifestyle kita sehari-hari dan juga penggunaan enzim untuk kehidupan kita sehari-hari. Indonesia saat ini dipengaruhi oleh westernization of diet, yaitu diet yang high fat dan protein, ditambah lagi dengan busier lifestyle leads to fast food consumption, serta meningkatnya demand untuk convenient foods and service. Hal ini terlihat di pertumbuhan modern market sekitar 17% dibandingkan dengan tradisional market, di mana 38% share-nya itu adalah berasal dari modern market. Berikutnya, dari data GAPMI menunjukkan untuk sales processed food and beverage di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dan bisa kita lihat juga bahwa peningkatan food dalam konsumsi dairy dan oil and fat lebih tinggi, sementara ada pengurangan dari sugar dan sugar product. Oke, kalau kita lihat di sini transisi dietary consumption kita, dari sebelumnya kita mengkonsumsi es puter dengan bahan baku santan, saat ini kita menikmati gelato yang berbahan baku susu dengan heavy cream yang high fat, dan juga kita lebih enjoy menikmati fried chicken yang berbalur tepung digoreng secara deep fried, dibanding dahulu kita makannya ayam ungkep ataupun ayam kuning. Demikian juga dengan daging, kita dulu makannya lebih sering lah, makan rendang yang penuh dengan rempah, dan saat ini kita menikmati burger olahan daging yang high fat juga. Ditambah lagi setelah makan-makan berat, yang lagi happening saat ini adalah es kopi susu kekinian. Bisa dilihat pertumbuhan gerai kopinya itu luar biasa sekali dari tahun 2016 sampai 2019, dan juga untuk volume penjualannya juga meningkat sangat pesat. Siapa yang tidak suka dengan es kopi kekinian, disajikannya dingin, pakai kemasan gelas plastik, ringkes sekali, dan bahan dasarnya sebenarnya sih umum, kopi, susu segar, dan gula aren. Kemudian kalau kita lihat dari tahun 2019, kita selama ini hidup dengan COVID-19, dan itu akan merubah gaya hidup kita hingga saat ini. Seperti streaming entertainment, kita dengan mudahnya untuk subscribe Netflix, Hotstar, lebih banyak di rumah lah. Tidak lagi keluar nonton konser ataupun bioskop. Kemudian ditambah lagi less daily commuting,
lebih banyak waktu di rumah, remote work, bahkan untuk makan pun mengandalkan GrabFood, GoFood, benar-benar jarang banget bergerak. Dan sebenarnya sebaiknya bagaimana kita harus menjaga tubuh yang sehat. Ini adalah salah satu ya pengetahuan buat kita bahwa Indonesia itu leisure country to work. Kita pergi ke kantor, naik mobil, sampai kantor, turun naik lift, kemudian duduk aja sampai waktunya pulang ke kantor. Dan sebenarnya dengan konsisten exercise, kita bisa improve bakteri baik, di mana dia bisa improve kesehatan pencernaan kita, sehingga imun sistem kita lebih kuat, dan kita mendapatkan healthy body. Berikutnya, slide ini menunjukkan terkait tahukah Anda, kesehatan perut itu sangat berpengaruh kepada kesehatan organ-organ tubuh kita. Oke, apa hubungannya digestif dengan life quality? Bisa kita bayangkan kalau kita pergi meeting dengan perut yang lapar. Pasti nggak konsen. Nah, itu mempengaruhilah suasana hati kita menjadi lebih baik. Kemudian pasti juga imun tubuh kita akan lebih kuat karena 70% sistem kekebalan kita berada di usus. Ditambah lagi dengan adanya bakteri-bakteri baik di dalam usus kita akan memberikan vitamin B dan K serta sifat antiinflamasi. Dan juga dengan digestif yang baik pasti akan memberikan lebih banyak energi untuk kehidupan kita. Oke, slide berikutnya terkait dengan digestive sistemnya kita, dari kita makan sampai dicerna oleh sistem pencernaan kita. Dalam sistem pencernaan kita banyak sekali enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan juga fat. Dan enzim-enzim ini seperti gembok dan kunci, jadi dia hanya mencerna substrat yang memang didesain untuk dia. Sebagai contoh adalah enzim amilase untuk mencerna karbohidrat supaya menjadi molekul yang lebih kecil, seperti molekul glukos yang lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga menjadi bahan bakar untuk tubuh kita beraktivitas. Oke, selanjutnya slide ini menunjukkan apa sih masalah-masalah pencernaan. Saya bisa ambil contoh terkait dengan intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa ini adalah gangguan pencernaan akibat tubuh tidak dapat mencerna laktosa. Laktosa itu sendiri adalah gula sakarida, gula disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Dan tubuh yang tidak menghasilkan enzim laktase untuk mengurai laktosa di dalam saluran cerna di usus halus menyebabkan kondisi kita tuh yang istilahnya begah, terus enek, mau muntah, alergi keras, terus sakit perut ataupun diare. Nah, biasanya apa sih yang kita lakukan kalau tiap kali habis minum susu tuh atau habis konsumsi produk-produk dairy kok kayaknya badan nggak enak gitu. Biasanya kita dengan gampangnya avoid aja, kita hindarin aja produk-produk susu. Jadi ya ada yang nawarin es krim, say no, ada yang nawarin keju, say no gitu. Tapi sebenarnya hal ini bisa kita atasi juga dengan mengkonsumsi suplemen enzim supaya tubuh kita lebih mudah mencernanya. Dan juga bisa juga dengan konsum probiotik dan prebiotik untuk improve kesehatan pencernaan kita. Berikutnya di slide yang selanjutnya, sebenarnya lactose intolerance ini bagaimana sih di Indonesia?
68% populasi manusia di dunia sebenarnya mengalami intoleransi laktosa dan 90%-nya itu berada di Asia. Berikutnya saya melakukan sedikit kita melakukan sedikit survei kecil-kecilan terkait market suplemen di Indonesia. Saat ini produk-produk suplemen di Indonesia kebanyakan itu masih didominasi oleh produk-produk impor. Dan impor yang paling banyak dari negara US, kemudian mereka itu masih dalam bentuk suplemen ya istilahnya. Dan kita menemukan ada satu yang dalam bentuk powder drink, itu importnya dari South Korea. Jadi kalau boleh dibilang market suplemen, market untuk enzim di food product itu masih besar sekali opportunity-nya. Demikian mengenai Indonesian Food Revolution terkait enzim dan lifestyle kita. Sebelum ke Bu Fania, saya sedikit memperkenalkan PT Jepsen Jason Ingredients itu sendiri. Jepsen Jason Ingredients merupakan grup company yang berada di Asia. Dan kita memiliki 9 kantor di 9 negara, China, Vietnam, Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia. Dan di Indonesia sendiri kita ada 3 cabang, yaitu di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya ke Bu Fania untuk lebih deep terkait enzim dan juga mengenai amino enzim itu sendiri, apa yang bisa ditawarkan untuk market Indonesia. Bu Fania, the floor is yours. Terima kasih untuk tim Jepsen & Jason Ingredients Indonesia atas perkenalan dan juga mengajari kita apa saja itu tren makanan yang ada di Indonesia dan masalah-masalah kesehatan yang mungkin akan muncul ketika kita terus mengikuti tren-tren makanan tersebut. Dan selamat siang hadirin sekalian, saya ucapkan kembali lagi, ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya untuk bisa di sini di depan Anda sekalian semuanya. Nama saya Francisca Fania dan saat ini saya bekerja di Departemen Penjualan Luar Negeri di Amano Enzim di Jepang. Saya bertanggung jawab untuk mendukung semua pelanggan yang ada di Asia Tenggara dari kantor pusat saya di Kota Nagoya, di Prefektur Aichi, dan tentu saja dengan tim saya yang akan saya perkenalkan nantinya. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda beberapa informasi tentang amino enzim sendiri, tentang company saya, dan bagaimana produk-produk kami dapat membantu Anda untuk mencapai produk yang diinginkan, dan juga membantu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang telah tadi disampaikan oleh tim Jepsen & Jason Ingredients Indonesia. Sejarah Amano Enzyme Inc. sendiri dimulai pada tahun 1899 sebagai salah satu perusahaan farmasi pertama di Jepang. Pada tahun 1948, kami berhasil mengembangkan produk enzim pertama yang disebut dengan diastase, dan kami telah mempertahankan produsen enzim spesifik terkemuka sejak saat itu. Perusahaan kami adalah perusahaan keluarga dari dulu tahun 1899 dan tidak pernah berganti kepemilikan hingga saat ini. Seperti yang telah tadi kita lihat, berawal dari 122 tahun yang lalu, Amano dimulai dengan bisnis penempatan obat dari berbagai macam produsen dan dari tahun 1899 hingga tahun 1948, kita juga ingin dong membuat produk kita sendiri sehingga proses pengembangan pun dimulai dan dibuatlah enzim pencernaan atau digestive enzymes pada tahun 1946 dan akhirnya tahun 1948 Amano Pharmaceutical didirikan dan juga mulai produksi dan penjualan digestive enzyme tersebut. Dan pada akhirnya pada tahun 1996 company saya menentukan bahwa kita akan khusus di bidang enzim dan
officially pada tahun 2000 kita berganti nama menjadi Amano Enzyme hingga sekarang. Dan di garis kuning adalah tempat produksi kita dari Nishiharu Plant itu semua di Jepang. Nishiharu Plant di tahun 1948 di Jepang, lalu juga kita menambah satu lagi di tahun 1959, di tahun 1976, dan juga di Cina dan juga di Amerika. Setelah itu kami terus berkembang dengan masyarakat di seluruh negara, dan yang terbaru di tahun 2018 kami membuka kantor cabang di Thailand dengan nama Amano Enzyme Asia Pacific. Nah, ini di sini tim saya yang di Thailand ini yang akan terjun sendiri dan langsung membantu Anda dengan dukungan teknis dan juga membantu Anda untuk membuat produk yang diinginkan juga dengan bantuan tim dari Jepsen Adjacent Ingredients Indonesia. Amano Enzyme Asia Pacific sendiri terletak dekat dengan Indonesia, dan dengan hubungan erat kami dengan tim Jepsen Adjacent, maka kami yakin bahwa kami bisa memberikan yang terbaik untuk mengembangkan produk Anda. Kami juga bangga akan koleksi mikroorganisme kami yang beragam dengan lebih dari 16.000 jenis mikroorganisme yang bahkan diambilnya itu tuh dari benar-benar dari palung dari laut terdalam dengan bantuan berbagai macam timnya dengan berbagai macam badan-badan yang ada di Jepang. Dimulai dengan hanya satu pabrik di Aichi, Jepang tadi, kita sekarang memiliki 5 pabrik di seluruh dunia bersama dengan pusat riset di Gifu, Jepang, yang ini adalah pusat riset kami yang ada di Gifu, Jepang. Dan dari tadi kita berbicara, apa sih itu enzim sebenarnya? Enzim itu bersifat alami dan dapat ditemukan di mana-mana, bahkan sebenarnya tubuh kita sendiri pun memproduksinya. Yang paling sederhana adalah ketika Anda terus mengunyah nasi, nasi akan menjadi, kita rasanya akan jadi lebih manis. Itu karena enzim alami di mulut yang disebut amilase yang memecah pati di dalam nasi untuk menjadi gula, untuk bisa dicerna lebih baik untuk di perut nantinya. Dan enzim adalah bahan baku penolong dalam pemrosesan yang menawarkan peluang nyata dalam mencapai produk clean label, dan biasanya itu sangat berpengaruh pada produksi makanan dan minuman. Enzim bersifat alami karena enzim terdiri dari asam amino kecil dan dapat ditemukan di mana-mana. Seperti contoh amilase tadi, enzim selalu bekerja untuk mengatur setiap reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh kita semua. Enzim juga bekerja dengan sangat cepat dan digunakan dalam makanan untuk mempercepat dan meningkatkan reaksi kimia yang diperlukan dalam proses produksi. Enzim juga sangat spesifik untuk substratnya dengan cara yang sering disamakan dengan gembok dan kunci. Beberapa enzim juga dapat digunakan kembali atau juga bisa disebut reusable karena setelah reaksi yang diinginkan terjadi, enzim dapat dilepaskan dan dapat digunakan secara berulang. Oleh karena itu, enzim sangatlah efisien dan dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Enzim terus berfungsi dengan cara ini lagi dan lagi sampai dinonaktifkan atau diubah sifatnya saat terkena ultra panas seperti pasteurisasi. Karena itu, enzim seringkali tidak harus dicantumkan pada label dan dapat dijadikan bahan alternatif dari bahan-bahan aditif. Dan kualitas asuransi kami juga tidak perlu diragukan. Fasilitas kami memiliki berbagai standar dan sertifikat kualitas, memenuhi semua standar kualifikasi Anda semua. Jangan khawatir tentang kualitas juga karena produk kami melewati beberapa standar yang ketat oleh tim quality assurance kami sebelum produk tersebut benar-benar bisa dijual ke customer kami semua, termasuk Anda. Tim Amano Enzyme Asia Pacific sendiri siap membantu Anda dengan pendaftaran enzim di Indonesia ataupun mungkin ingin menjual akhir produk di negara lain. Tim kami juga siap untuk membantu Anda memastikan apakah enzim tersebut bisa langsung dikirim ke negara itu atau tidak. Jadi jangan ragu untuk bertanya ketika Anda ingin mengimpor produk Anda kepada tim saya di Thailand nantinya. Nah, saat ini kita masuk ke produk kebanggaan kami, yaitu enzim pencernaan atau dietary enzyme untuk suplemen makanan.
Digestive enzyme sendiri sudah digunakan di banyak negara seperti di Amerika, di Eropa, di Jepang, dan juga di negara-negara yang lain. Dan untuk negara-negara di Asia Tenggara sendiri, meski bukan barang yang baru, banyak juga produsen yang formulanya sebenarnya diimpor dari negara-negara seperti negara di Amerika, negara di Eropa, dan juga berdasarkan juga formula di Jepang. Dan variasinya itu sebenarnya tidak banyak. Kami memiliki enzim untuk kelas suplemen farmasi dan juga makanan, dan enzim yang berbeda menyajikan fungsi yang berbeda sebagai berikut ini. Misalnya untuk enzim dietary enzyme untuk protease membantu Anda memiliki asupan energi yang efisien dan memperbaikan gizi pada lansia dan juga meningkatkan pencernaan protein di lambung serta penyerapan asam amino di usus halus. Kemudian ada juga enzim lipase meningkatkan efek pengosongan lambung, meningkatkan pencernaan lipid di perut, memperpendek waktu pengosongan lambung sehingga nggak merasa begah mungkin bahasanya, dan juga menghilangkan gejala yang tidak nyaman. Sering kan kalau misalnya habis makan ayam goreng atau gulai yang minyaknya itu banyak, rasa kenyangnya itu tuh nggak hilang-hilang, itu karena enzim lipase yang ada di perut kita itu bekerja dengan sangat keras, tapi kadang diperlukan bantuan seperti suplemen untuk menghilangkan rasa kenyang itu lebih cepat dan menghilangkan rasa tidak nyaman itu lebih cepat. Juga ada enzim selulase atau selulase yang memecah serat makanan, karena beberapa serat makanan itu sebenarnya sangat sulit dicerna dibandingkan dari makanan satu dibandingkan dengan makanan yang lain, dan serat-serat makanan tersebut yang sulit dicerna menyebabkan retensi gas usus, membuat perut kembung, dan juga tubuh kita bisa melewatkan nutrisi-nutrisi yang penting yang sebenarnya bisa diserap jika kita menggunakan suplemen selulase untuk diminum. Alpha-galactosidase sendiri adalah enzim yang menghidrolisis ikatan alpha-galaktosida yang ditemukan dalam gula yang tidak dapat dicerna seperti stevia dan raffinose yang ditemukan dalam banyak sayuran, terutama jenis kacang-kacangan. Oligosakarida alpha-galakto yang tidak tercerna menyebabkan bakteri pembusuk di usus besar melalui fermentasi dan menghasilkan pembentukan tingkat gas yang berlebih dan menyebabkan kembung dan juga ketidaknyamanan. Maka dari itu, untuk orang yang sering memakan kacang-kacangan atau bahkan ditemukan di brokoli atau asparagus dan selalu merasa perutnya tidak enak setelah habis makan, mungkin bisa dibantu dengan enzim alpha-galactosidase ini sendiri. Yang kelima juga ada enzim transglucosidase atau alpha-glucosidase yang mengubah pati menjadi oligosakarida yang dapat menurunkan hiperglikemia postprandial atau juga gampangnya cocok untuk orang yang menderita diabetes tipe 2 dan atau juga orang yang didiagnosis oleh dokter memiliki pradiabetes. Dosis tunggal transglucosidase sendiri dapat menurunkan konsentrasi glukosa darah postprandial pada individu yang sehat dan terlebih lagi pada orang-orang tadi yang seperti pradiabetes dan juga diabetes tipe 2. Dan saat ini saya ingin masuk langsung ke produk saya yang pertama, yaitu enzim laktase. Suplemen yang biasanya tersedia dalam bentuk kaplet atau kaplet kunyah dan bentuk lainnya seperti powder juga ada. Dapat mengurangi dan mencegah banyak gejala yang dapat terjadi ketika seseorang dengan intoleransi laktosa mengkonsumsi produk susu termasuk kram perut, diare, dan juga gas. Dan ini adalah uji klinis yang membuktikan efek dari laktase itu sendiri. Tes ini didapat dari orang yang memiliki intoleransi laktosa dengan tes nafas dan rasa kembung. Dan sebenarnya apa itu tes nafas hidrogen dan kenapa sih tes nafas itu digunakan untuk mendeteksi apakah orang tersebut memiliki intoleransi laktosa atau tidak. Jika Anda ke klinik untuk menguji
intoleransi laktos tersebut, biasanya akan menggunakan tes nafas, dan nafas yang dikeluarkan itu akan menghitung kadar hidrogen yang ada di dalam nafas kita. Karena jika laktosa tidak dicerna oleh tubuh kita, dalam artian laktase yang kita produksi di perut kita tidak cukup, itu akan difermentasi oleh bakteri yang mengarah ke produksi berbagai gas termasuk hidrogen. Jadi semakin tinggi hidrogennya, kemungkinan besar bahwa Anda mengalami intoleransi laktosa. Kita bisa lihat gejala dan hasilnya menurun drastis setelah minum laktis dibandingkan dengan placebo yang tanpa konsumsi apa-apa. Dan keuntungan dari Lactase DS100 sendiri dari produk kami, stabilitas penyimpanannya tinggi dibanding dengan 3 company yang lain. Kita paling lama untuk bisa di store, lalu juga toleransi tablet kita juga tinggi sehingga cocok untuk dibuat bentuk tablet, dan secara penampilan Lactase kita sendiri cenderung berwarna putih, tidak berwarna. Dari bentuk aplikasinya sendiri, yang akhir-akhir kita temui dan akhir-akhir ini termasuk juga ngetren adalah susu bubuk yang dicampur dengan Lactase. Sehingga orang bisa menikmati susu tanpa merasa tidak nyaman, dan itu mencegah diare atau kembung yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang sebenarnya memiliki intoleransi laktosa. Dan tentu saja produk dari susu bubuk itu sendiri pun akan menambah value dari susu bubuk sendiri itu, karena bisa dinikmati oleh benar-benar semua orang. Dan produk selanjutnya adalah Alpha Galactosidase DS30. Produk ini dapat membantu memecah statios dan raffinose yang ada di kacang-kacangan, bahkan juga kobis dan juga brokoli. Mereka sebenarnya itu memiliki gula jenis ini, dan tanpa enzim, kadang bisa merasakan rasa tidak nyaman di perut, kembung, dan kadang mungkin mengeluarkan gas dan perutnya mungkin bersuara kayak guru-guru gitu. Jadi mungkin orang yang benar-benar merasa tidak nyaman bisa dibantu dengan enzim ini untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Yang selanjutnya ini adalah uji klinis dari Alpha Galactosidase tersebut, dan karena menghidrolisis ikatan alfa galactosidik yang ditemukan dalam gula yang tadi tidak dapat dicerna, maka dari itu kita lihat di sini bahwa tingkat beberapa jam setelah makan tanpa dibantu oleh suplemen ini akan menyebabkan untuk frekuensi rasa tidak nyaman itu untuk berkali-kali, dan juga bahkan bisa parah setelah 4 jam setelah kita makan. Dibandingkan dengan orang yang telah meminum suplemen, maka bisa dilihat bahwa mereka sudah bisa merasa nyaman setelah hanya dalam waktu 1 atau 2 jam setelah makan. Dan yang selanjutnya produk kami setelah alpha galactosidase adalah TG amano atau transglucosidase yang mengubah pati menjadi oligosakarida dan dapat menurunkan hiperglikemia postprandial. Dan kita lihat ini adalah enzim atau bahan baku suplemen yang sangat cocok untuk penderita diabetes tipe 2 atau juga orang-orang prediabetes. Dosis tunggal dari transglucosidase sendiri dapat menurunkan konsentrasi glukosa darah pada individu sehat, terutama pada orang, nggak cuma untuk individu sehat, tapi juga oleh orang-orang yang memiliki diabetes. Uji klinis dari transglucosidase sendiri didapat dari individu yang memiliki HbA1c atau hemoglobin A1c. Hemoglobin A1c sendiri adalah rata-rata kadar gula darah dalam 2 atau 3 bulan terakhir. Level di antara 5,7% sampai dengan 6,4% diindikasi sebagai kondisi pradiabetes, dan level lebih dari 6,5% dapat diindikasi sebagai diabetes. Maka dari itu kita subjeknya dari level 6,2% sampai 7,9%. Dengan mengonsumsi transglucosidase sendiri dibuktikan bahwa gula darah dapat menurun secara drastis setelah mengkonsumsi
produk ini sendiri. Selanjutnya adalah produk yang biasanya itu dicampur oleh produsen-produsen, sehingga saya masukkan ke dalam satu slide, yaitu lipase DS dan juga protease DS. Lipase sendiri membantu mencerna minyak yang ada di makanan, sedangkan protease untuk membantu mencerna protein yang telah kita makan. Rasa kenyang ketika kita makan makanan berminyak akan lebih lama dibanding dengan makan protein, terutama protein tanpa rendah minyak dan fatty atau juga karbohidrat. Dengan asupan protease DS sendiri dapat mempromosikan tingkat asupan BCAA atau asam amino esensial yang sehat, tapi hanya bisa didapat dari makanan. Dan ini adalah uji klinis untuk enzim lipase DS dengan subjek dari 11 orang, 5 orang dewasa sehat dan juga 6 orang tua sehat. Dan subjek makan sup biasa dan juga sup dengan margarin sebagai sumber lipid atau sumber minyak dan diukur waktu pengosongan lambungnya. Dan untuk protease DS sendiri, kita tidak memiliki uji klinis dengan manusia, tapi kita memiliki uji klinis dengan binatang. Dan kenapa kita memilih tikus? Karena sesuai yang diketahui bahwa tikus memiliki karakter genetika yang mirip dengan manusia. Dan yang terakhir, saya ingin menunjukkan simulator yang kita kembangkan untuk menguji digestive enzymes kita. Dan kita nggak hanya ingin menjual produk kita tanpa memiliki bukti yang jelas, sehingga kita mengembangkan simulator untuk pencernaan yang terjadi di dalam perut kita. Karena pencernaan lambung dilakukan tidak di bagian penyimpanan lambung bagian atas, tetapi di bagian pylorus atau di bagian bawah lambung, maka simulator pencernaan lambung atau ammonogastric digestion simulator adalah model yang meniru bagian pylorus lambung tersebut. Simulator ini menurut ukuran organ tubuh yang sebenarnya, dan akurasi pylorusnya juga dapat disesuaikan, dan kita juga bisa menyesuaikan kecepatan pencernaannya tergantung makanan apa yang dimakan ceritanya. Dan Anda dapat juga melihat ekspresi makanan dari lambung dari luar, jadi kita bisa melihat mekanismenya secara langsung. Dan ini adalah video yang menunjukkan itu sosis yang dipotong menjadi kotak-kotak seperti kubus. Dalam waktu 1 jam, kita lihat yang di sebelah kiri itu adalah tanpa enzim, tanpa apa-apa ketika dicerna dalam perut kita. Jadi anggap saja kita makan sosis tanpa dikunyah, langsung ditelan dan dimasukkan ke dalam perut kita. Dan juga dibandingkan dengan sebelah kanan, kalau misalnya menggunakan bantuan dengan enzim, ketika kita juga makan langsung dan juga makan enzim. Kita lihat bedanya ya. Kita bisa lihat bahwa yang tanpa enzim, tanpa digestive enzymes, benar-benar bentuknya tidak berubah karena hanya enzim yang ada di dalam perut kita itu tidak cukup untuk bisa memecah semua makanan ini, tapi dibandingkan dengan digestive enzymes, maka makanan itu bisa dipecah dengan baik, sehingga bisa kita bayangkan kalau misalnya kita ditambah dengan proses mengunyah yang benar dengan 3 kali mengunyah, berarti makanan sudah halus lalu dimasukkan ke perut kita dengan dibantu dengan suplemen enzim, maka makanan telah kita makan dapat dihancurkan secara sempurna dan nutrisi baik dapat diserap dengan sempurna oleh tubuh kita. Dan tadi itu simulator tersebut sebenarnya akan dikenalkan pada pameran dan seminar, dan seminar yang telah sebenarnya kita hadiri juga sebelum pandemi corona ini, berarti sekitar tahun 2019 November atau September ketika kita memperkenalkan ini di
exhibition yang ada di Jepang. Lalu setelah itu kita tidak memiliki kesempatan untuk memperkenalkannya di eksibisi di luar negeri, tapi kami harap dengan ini kami akan mengekspansi lagi dan menunjukkan betapa produk kita itu tuh bisa berfungsi dengan baik dengan menggunakan simulator ini. Jadi tunggu kita semua ketika kita bisa ke Indonesia dan kita akan menunjukkannya secara langsung kepada Anda semua. Dan dari sini saya ingin masuk ke sesi tanya jawab dan saya lemparkan baton ke tim Jepsen & Jason Indonesia. Dan untuk tim saya yang ada di Thailand, sebelum saya mulai masuk ke questions and answer, saya ingin memperkenalkan dulu. Ada 3 orang dari tim expert kita, dari Walaipon, Spopon, dan juga Miss Supra. Dan jangan ragu untuk bertanya jika memiliki pertanyaan, bisa langsung ke email yang ada di dalam slide tersebut atau juga bisa lewat tim dari Jepsen & Indonesia. Dan mari kita masuk ke questions and answer. Terima kasih Bu Fania untuk waktunya dan brief presentasinya mengenai digestive enzyme dari Amano. Kemudian selanjutnya juga kita akan masuk ke Q&A session, dan di sini juga saya dari partisipan juga bisa mendapatkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya coba lanjutkan saja. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mengenai penggunaan laktase di Indonesia. Bagaimana trennya seperti itu? Mungkin dari sini Ibu Cynthia bisa bantu untuk informasikan. Kita melakukan sedikit riset mengenai enzim market di Indonesia. Saat ini memang sudah ada di pasaran suplemen untuk laktase dan memang boleh dibilang mostly import ya untuk suplemen laktase itu sendiri. Sehingga actually it's a big opportunity lah untuk manufacturer suplemen di Indonesia untuk grab market untuk laktase ini sendiri. Saya ingin tanyakan juga sih sebenarnya ke Amano, sebenarnya untuk laktase ini kira-kira kalau kita bisa aplikasikan itu ke end product apa aja gitu? Mungkin Bu Fania bisa bantu untuk menjawabnya. Karena yang tadi Ibu bilang karena kebanyakan impor, jadi secara amino enzim sendiri kita nggak bisa bilang apa-apa terkait dengan regulasinya. Jadinya kita nggak bisa langsung kayak makanan ini campur dengan enzim ini langsung gitu. Kita nggak berani juga karena kita harus cari dulu tentang regulasinya. Tapi secara teknikal mungkin harus asalkan enzimnya itu dimasukkan ke makanan yang dengan kadar air rendah itu secara teknikal tidak masalah. Contohnya yang tadi saya sudah jelaskan, misalnya susu bubuk orang dewasa dicampurkan dengan laktase DS100 itu sudah ada juga di pasaran dan itu tidak masalah karena susu tersebut kadar airnya itu rendah. Berarti bisa dibilang ini balik lagi ke enzim laktase ya. Kalau kita mengkonsumsi ini, apakah efek yang diterima itu mengurangi saja atau langsung mengeliminasi gejalanya gitu, Bu? Nggak langsung mengeliminasi, tapi dalam 10-15 menit kiranya bakal, mungkin masih kerasa kembung sedikit itu, tapi sudah bakal hilang. Oke. Iya, Bu. Tapi nggak langsung menyembuhkan orang yang misalnya punya laktosa intoleransi itu, nggak menyembuhkan, tapi benar-benar akan mengurangi atau bahkan menghilangkan efek tidak nyamannya itu ketika setelah minum suplemen tadi. Oke. Makasih banyak ini Bu Fania untuk informasinya. Mungkin Pak Sigit masih banyak pertanyaan juga ini untuk Bu Fania. Ya. Menarik ya, baru kita bahas soal laktase ini juga udah tektokannya menarik antara Bu Cynthia dengan Ibu Fania. Oke, next question, ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin terkait dengan technical yang disampaikan oleh partisipan juga. Nah, mengenai produk enzim dari Amano ini, statusnya ini bagaimana sih Mbak sebenarnya? Apakah sudah
food grade atau statusnya saat ini pharma grade untuk enzim yang kaitannya dengan digestive ini? Untuk digestive sendiri, grade kita itu food supplement grade, jadi mungkin lebih dekat ke food grade daripada ke pharmaceutical grade. Oke. Dan ini confirm untuk di regulasi di Indonesia sendiri udah masuk dalam food ya? Artinya untuk masuk ke market Indonesia itu sendiri? Iya, pengetahuan kami iya. Ya, oke, Mbak. Kemudian untuk next question ini ada pertanyaan juga mengenai enzim yang dijual oleh Amano. Apakah ini satuan ataukah ini premix? Karena memang kan tadi dari beberapa pengenalan produk enzim ini ada beberapa dan mungkin bisa di-combine. Nah, ini apakah dari misalnya ada end customer yang tertarik, apakah sebagai single atau bisa sebagai premix? Untuk produk khusus food supplement sendiri, kita jualnya hanya secara satuan atau single enzyme karena benar-benar dosis itu tergantung produsen tuh maunya misalnya lebih banyak di bagian lipasenya, mau lebih banyak di bagian selulasenya, itu benar-benar produsen tuh beda-beda, jadi kita hanya jual secara satuan. Oke, thank you untuk jawabannya, Ibu Fania. Kemudian ini ada yang pertanyaan yang menurut saya agak teknikalnya lumayan seperti itu. Jadi ada pertanyaan mengenai treatment khusus yang dilakukan untuk mencegah inaktivasi enzim selama proses, say misalnya diaplikasikan di powder milk ataupun di food product yang lain. Apakah dalam prosesnya itu enzim bisa ternyata terinaktivasi dan akhirnya yang dikonsumsi pun useless gitu loh. Jadi apakah ada metode untuk mencegah itu ketika dalam proses enzim terinaktivasi? Menurut pengalaman kita sebenarnya nggak ada sih treatment khusus bisa seperti kayak bukan tinggal dicampur tapi nggak ada treatment khusus, hanya harus hati-hati tentang kelembapan dan kadar air ketika membuat produk itu karena terlalu lembab itu bisa juga menyebabkan inaktivasi dan juga tentu saja panas. Kami akan memberikan misalnya katalog tentang enzim tersebut dan di suhu berapa itu sebenarnya enzim nggak boleh terus-terusan di panas tersebut karena enzim juga termasuk yang cukup sensitif terhadap panas dan ketika mungkin produsennya sudah memiliki gambaran seberapa misalnya ingin memasukkan enzim lipase seberapa banyak atau selulase seberapa banyak dan memiliki gambaran produk dan formulasinya, mungkin bisa bertanya lebih detailnya kepada kami nantinya. Oke, cukup lengkap ya jawabannya. Jadi untuk next-nya pun Amano tidak hanya introduce, juga nantinya juga akan ada sesi yang selanjutnya untuk support customer untuk development dari produk enzim ini di Indonesia. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi, cuma mungkin dari Ibu Cynthia ada pertanyaan yang terkait dengan enzim itu sendiri ya. Tadi ada mungkin lebih fokus ke laktase ya Bu Cynthia ya tadi ya. Iya, mungkin Mbak. Mungkin saking banyaknya nih konsumen Indonesia yang bermasalah sama produk susu. Ada pertanyaan lagi nih terkait laktase dari Amano yang sebelumnya Bu Fania ada infokan di presentasi bahwa laktase Amano memiliki odor yang weak dibandingkan dengan laktase yang diproduksi oleh supplier lain gitu Bu. Sebenarnya apa yang membuat odornya laktase ini lebih weak itu gitu Bu? Produk kita itu kan dibuatnya dengan sistem fermentasi dari mikroorganisme, dari fermentasi jamur dan dicampur dengan dextrin untuk menjaga kualitasnya. Maka dari itu nggak ada yang biasanya ada bau amis atau langu dari suplemen itu tuh tidak ditemukan di enzim kita. Tapi untuk istilahnya setelah selesai proses produksi gitu, apakah ada tes tersendiri atau tes yang seperti apa untuk
membuktikan bahwa enzimnya itu masih ada atau aktivitas enzimnya itu sekian setelah produk jadi gitu Bu? Iya, jadi setelah produknya jadi, nanti kita akan memberikan tentang cara tes untuk setiap aktivitas enzimnya, dan produsen biasanya bisa melihat sendiri melakukan tes, karena tesnya juga kita udah kasih secara urutan, jadi nggak susah. Dan juga tadi kita kan juga sudah menunjukkan tentang simulator tentang perut manusia mesin tadi, itu juga bisa produknya misalnya dikirim sampai ke Jepang, lalu nanti kita tes itu di pusat riset kami yang di Gifu, terus kita lihat apakah enzim yang telah diproduksi oleh customer itu berfungsi atau tidak, itu juga bisa, jadi bilang saja. Kalau boleh nanya lagi nih, kita setelah konsumsi itu nih, istilahnya nih di depan mata udah ada es krim yang nikmat banget dan sadar diri punya masalah sama laktos gitu kan. Setelah kita konsumsi si enzim ini, kira-kira butuh jeda waktu berapa lama nih sebelum saya bisa segera memperkenalkan es krim itu ke perut saya gitu, Bu Fania? Kalau tergantung dari produknya, tapi kebanyakan produk itu tuh produk laktis itu tuh tidak dicampur ke susu, tapi kayak benar-benar cuma powder, jadi kayak sasetan gitu. Terus nanti tinggal dicampur ke air, terus diminum. Jadi Bu Cynthia bisa makan es krimnya dulu nih, terus sebelum ada rasa tidak nyamannya itu langsung minum suplemennya, itu tuh bakal biasanya katanya udah nanti rasa tidak nyaman, rasa kembung, rasa nggak enak, rasa begahnya tuh nanti nggak ada. Jadi langsung. Oke. Iya, makasih banyak Bu Fania informasinya. Kelihatannya kalau bisa ada yang produk lokal enzim laktase nih, oke banget lah kita orang-orang yang bermasalah sama laktosa, istilahnya gitulah Bu. Oke. Mungkin satu hal yang menarik buat saya terkait tadi salah satu aplikasinya, Bu Cynthia ingin makan es krim, kemudian ternyata ada gejala atau gangguan untuk pencernaan laktos, kemudian ternyata sebenarnya enzim ini aplikasinya as simple as that kita bisa langsung konsum ketika kita tahu kita mengkonsumsi makanan yang memang bermasalah dengan pencernaan kita sendiri. Jadi ya mudah-mudahan juga ini akan memberi ide untuk end customer kita mengenai development dari enzim digestif ini khususnya di market Indonesia pada umumnya, karena memang spesifik untuk di aplikasi yang memang direct ke food saat ini kita belum melihat dengan jelas ya, maksudnya aplikasi enzim yang memang combine in food relatif lebih ke suplemen atau ke arahnya ke obat, ini yang memang yang saat ini berkembang di Indonesia. Mudah-mudahan juga dengan webinar ini kita bisa membuka chance, salah satu topiknya yang tadi kita sampaikan di awal untuk food revolution di Indonesia. Dari saya sih cukup sekian. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bu Cynthia, kemudian Ibu Francisca Fania untuk materinya yang dalam dan membuka wawasan baru untuk market di Indonesia terkait dengan enzim, bahwa enzim itu bukan hal yang menyeramkan atau menakutkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari kami itu saja untuk kehadiran dari Bapak Ibu dan bisa join dengan webinar kami pada kali ini. Next, kita akan invite kembali dengan another topic, another subject yang pastinya akan menarik buat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Fania, Pak Sigit, selamat siang.